Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang modul metode numerik. Nah, untuk modulnya sendiri bisa dilihat di link pada deskripsi di bawah ya. Pada modul 3 ini kita akan membahas tentang analisis galat, di mana capaian pembelajarannya yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang analisis galat. Nah, di dalam analisis galat ini kita akan membahas 3 hal berbeda. Yang pertama adalah sumber utama galat numerik, dan yang kedua adalah orde penghampiran, dan terakhir tentang bilangan titik kembang. Oke, kita coba langsung lihat saja ke materinya ya. Oke, selanjutnya kita bahas dulu tentang sumber utama galat numerik. Seperti yang sudah kita bahas pada video pertama, video modul tentang perkenalan metode numerik, kita tahu bahwa untuk mencari galat pada metode numerik didapat dari nilai mutlak solusi sejati dikurang solusi hampiran. Nah, di sumber galat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah galat pemotongan. Galat pemotongan ini sendiri disebut juga dengan galat Taylor terpotong. Galat Taylor terpotong ini sudah kita bahas di video sebelumnya tentang modul kedua. Ya, jadi kalau ada yang lupa apa itu galat Taylor terpotong, boleh coba ditonton lagi video yang kedua ya. Oke, kita sekarang coba lihat contoh dari galat pemotongan. Nah, karena galat pemotongan ini sama dengan galat Taylor terpotong, jadi dicoba diingat-ingat lagi ya, deret Taylor terpotong itu ada yang namanya galat atau RNX. Nah, di RNX sendiri ada yang namanya N. N pada contoh soal ini nilainya adalah 1. Berarti kita harus mencari turunan atau f aksen dari fungsi f sampai turunan ke 2. Kita coba cari dulu f aksen yang pertamanya dulu ya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat ditambah 5x kuadrat, turunannya adalah 10x ditambah turunan dari x adalah 1. Nah, turunan dari 3, ya betul, karena 3 itu merupakan konstanta, jadi turunannya adalah 0. Selanjutnya kita coba cari turunan kedua dari si F. Turunan keduanya berarti turunan dari 3x kuadrat adalah 6x ditambah turunan dari 10x adalah 10. Turunan dari 1 adalah 0. Berarti kita dapat turunan kedua dari F adalah 6x plus 10. Kita coba substitusikan ke rumus dari deret Taylor terpotong ya. Nah, di sini dilihat di contoh soal, diketahui bahwa nilai x-nya itu adalah 1, berarti kita hapus nilai x-nya ini, kita ganti dengan 1. Nah, berarti kalau di rumus dari deret Taylor itu x dikurang x0 pangkat 0 per 0 faktorial dikali f x0 ditambah
X dikurang X0 pangkat 1 per 1 faktorial dikali F aksen X0 ditambah X dikurang X0 dipangkatkan 2 per 2 faktorial dikali F double aksen X0 ditambah. Nah, dilihat di sini dia hanya sampai turunan kedua karena galatnya adalah N plus 1, artinya F kedua, F aksennya yang kedua ya. Berarti di sini kita tidak perlu menakutkan lagi, hanya sampai di turunan kedua aja. Sekarang kita substitusikan. Nilai dari X adalah 1. Nilai dari X0 adalah 0,5 pangkat 0 per 0 faktorial dikali F-nya, Fx0-nya adalah, nah lihat fungsi Fx-nya adalah X pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah x ditambah 3, berarti kita substitusikan nilai x0-nya ke dalam fungsi f, jadinya 0,5 pangkat 3 ditambah 5 dikali 0,5 pangkat 2 ditambah 0,5 ditambah 3. Nah, sudah dapat suku yang pertama. Sekarang suku yang kedua. Nilai dari X-nya adalah 1. Nilai dari X0-nya adalah 0,5. Hati-hati terbalik ya antara nilai X dan X0. Nah, di sini faktorialnya adalah 1. 1 faktorial dikali dengan turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah 3 dikali 0,5 kuadrat ditambah 10 dikali 0,5 ditambah 1 ditambah dengan suku yang terakhir. Coba teman-teman substitusikan dulu suku terakhirnya ya. Oke, setelah tadi kita sudah mensubstitusikan nilai dari X dan X0 ke dalam fungsi fx pada galet pemotongan atau deret Taylor terpotong ini, kita dapat yang ini, yang di baris awal ini, ya, kita coba untuk operasikan. 0,5 pangkat 3 adalah 0,125 ditambah 5 dikali 0,25 ditambah 0,5 ditambah 3. Nah, ini berarti 1 dikurang 0,5. Artinya 0,5, 1 faktorial adalah 1. Tidak kita tulis tidak apa-apa ya. Berarti ini 3 dikali dengan 0,25 ditambah 10 dikali 0,5 berarti 5 ditambah 1. Nah, selanjutnya 1 dikurang 0,5 kuadrat berarti sama saja seperti 0,5 kuadrat ya. 0,5 kuadrat adalah 0,25 per 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2. Nah, di sini 6 dikali 0,5 atau 6 dibagi 2 sama dengan 3 ditambah 10. Nah, sekarang kita coba jumlahkan dulu hasilnya. Kalian coba hitung masing-masing juga ya, biar sekalian saya bisa membantu saya untuk mengoreksi apakah jawaban saya sudah betul atau belum.
Di sini saya dapat hasilnya adalah 4,875 ditambah, nah ini 0,5 dikali 3 dikali 0,25, 0,75 ditambah 6 ditambah 0,25 dibagi 2, berapa jadinya? 0,125 dikali dengan 13 ya. Berarti di sini kita coba operasikan lagi. Yang di suku kedua 0,5 dikali dengan 0,75 ditambah dengan 6 ya. Kita coba di sini, berarti kita tuliskan ulang 4,875 ditambah 3,375, nah ditambah 0,125 dikali dengan 13, berarti jadi 1,625. Sekarang kita coba tambahkan semua ya, berarti jadi ditambah 4,875 ditambah 3,375, berarti hasilnya adalah 9,875. Nah, ini adalah hasil pada galat pemotongan atau deret teller terpotong pada contoh soal ini. Mana? Sudah bisa dipahami atau mau ada yang ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh dituliskan di kolom komentar ya. Tadi kita sudah melihat salah satu bagian dari sumber utama galat numerik, yaitu galat pemotongan. Sekarang kita coba lihat untuk galat pembulatan. Di galat pembulatan ini ada yang namanya angka bena. Angka bena disebut juga dengan angka penting atau angka bermakna. Nah, dilihat di sini contohnya, ya, ada beberapa contoh angka bena. Ketika kita mendapatkan suatu bilangan 1,2345, berarti dia memiliki 5 angka bena. Sedangkan ketika kita memperoleh bilangan 0,1234, berarti di sini ada 4 angka bena. Kenapa? Karena 0 di depan koma itu bukan merupakan angka penting. Nah, lihat lagi di yang ketiga, bilangan ketiga, yaitu ada bilangan 0,001223. Nah, dilihat di sini ada berapa angka bena? Ternyata dia memiliki 3 angka bena. Berarti 3 0 di depan ini tidak kita hitung sebagai angka penting atau angka bena. Lihat lagi yang selanjutnya. Di sini ada 123,450. Nah, lihat artinya dia memiliki 6 angka bena. Nah, ternyata 0 ketika diletakkan di belakang itu dia dianggap sebagai angka penting atau angka bena. Kalau tadi yang sebelumnya 0 di depan itu tidak dianggap sebagai angka bena, 0 di belakang ternyata dianggap sebagai angka bena. Nah, yang selanjutnya 112,03450. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka bena. 0 di tengah-tengah koma dan 3 dengan 0 di belakang angka 5.
itu dianggap atau dihitung sebagai angka bena. Begitu ya. Selanjutnya kita bisa lihat contoh untuk galat pembulatan di sini. Sengaja saya mengambilnya contoh yang sama seperti yang sudah kita selesaikan atau kita kerjakan di galat pemotongan yang di sebelumnya ya. Jadi kita sudah memperoleh hasilnya yaitu F1 sama dengan 9,875. Nah, misalkan di sini tadi di sebelumnya kita tahu bahwa di galat pembulatan ini ada yang namanya angka bena atau angka penting atau angka bermakna. Nah, di sini kita mau mensyaratkan bahwa pembulatannya memiliki angka bena sebanyak 3 atau terdapat 3 angka bena pada penyelesaian fungsi dengan X sama dengan 1. Nah, kita lihat untuk nilai sebenarnya atau penyelesaian sebenarnya memiliki berapa? Ya, memiliki 4 angka bena yaitu 9, 8, 7, dan 5. Berarti di sini ada 4 angka bena. Nah, selanjutnya kita mau membulatkannya menjadi 3 angka bena saja. Berarti di sini yang kita ambil adalah 9,8. Lihat di sini karena dia angka bena keempatnya adalah 5, ya berarti 5 bisa kita bulatkan ke depan, jadinya 7-nya berubah jadi 8. Nah, berarti hasil galat pembulatan dengan memiliki 3 angka bena adalah 9,88. Jadi seperti itu ya. Berbeda halnya misalkan di sini disyaratkannya bukan 3 angka bena tapi hanya 2 angka bena, berarti jadinya 9, lihat kita potongnya di sini ya, berarti 7-nya ketika kita bulatkan menjadi pembulatan ke atas jadinya 9,9. Ini jika yang disyaratkan adalah 2 angka bena. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah, oke? Jenis sumber utama galat numerik yang terakhir yaitu galat total. Nah, di mana galat total ini merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Artinya dia gabungan dari sumber utama galat yang sudah kita pelajari di sebelumnya tadi, galat pemotongan dan galat pembulatan. Kita lihat contohnya di sini ya, contohnya masih sama. Jadi fungsinya sengaja saya ambil sama ya, F1 sama dengan X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah X ditambah 3 di mana X0 adalah 0,5 dan ordernya sampai order ke 1. Berarti di sini N sama dengan 1. Ya, berarti di sini tadi sebelumnya kita sudah mendapat turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi f-nya. Berarti tinggal kita substitusikan ya, ketika f1 berarti jadinya 0,5 pangkat 3 ditambah 5 dikali 0,5 kuadrat ditambah 0,5 ditambah 3 ditambah 1 dikurang 0,5 per 1 dikali
3 dikali 0,5 kuadrat ditambah 10 dikali 0,5 ditambah 1. Ya, masih ingat ya? Oke, di sini ditambah 1 dikurang 0,5 dipangkatkan 2 per 2 faktorial adalah 2. Berarti di sini dikalikan dengan 6 dikali 0,5 ditambah 10. Ya, yang ini adalah galatnya atau Rnx-nya gitu ya. Ya, berarti nah tadi kita sudah menyelesaikan cara seperti ini dan kita namakan cara ini dengan galat pemotongan. Nah, di sini karena di soalnya atau di contoh soalnya belum ada syaratnya, jadi saya tambahkan syaratnya ya. Kita syaratkan dia mau mengambil 2 angka bena ya. Tadi kita sudah mendapatkan hasilnya adalah 9,875. Berarti kalau 2 angka bena jadinya 9,9. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan penggabungan antara galat pemotongan. Jadi ketika kita mau mensubstitusikan nilai-nilainya, nilai X dan nilai X0-nya sampai orde kedua, berarti disebut dengan galat pemotongan. Tetapi untuk memperoleh nilai hasil atau hasilnya kita gunakan galat pembulatan. Ya, jadi galat total ini disebut juga dengan gabungan antara galat pemotongan dan galat pembulatan. Jadi seperti itu ya. Untuk pembahasan kedua tentang analisis galat, di sini ada yang namanya orde penghampiran. Misalkan FH dihampiri dengan fungsi PH jika mutlak PH dikurang FH kurang dari atau sama dengan MH pangkat N, yang dalam hal ini M adalah konstanta real lebih dari 0. Nah, orde penghampiran ini kita simbolkan dengan OH atau kalau dibaca jadi big O. Ya, jadi orde penghampiran ini simbolnya adalah OH. Kalau dibaca adalah big O. Nah, big O sendiri merupakan galat. Ya, lihat di sini. Dia bentuknya mirip seperti galat atau seperti orde deret Taylor terpotong. Ada yang masih ingat nggak? Deret Taylor terpotong itu adalah Fx sama dengan Pnx ditambah Rnx. Nah, mirip kan ya? Di sini dia fungsi f-nya terhadap x untuk deret Taylor terpotong. Ya, tapi untuk orde penghampiran fungsi f-nya terhadap h. Ya, jadi kalau di deret Taylor terpotong galatnya adalah Rnx, kalau di orde penghampiran galatnya adalah big O. Oke, jadi bedanya di situ ya. Nah, jadi sebenarnya istilah untuk deret Taylor terpotong ini kita sudah tahu, jadi ada 3. Yang pertama adalah deret Taylor terpotong ya, yang awalnya. Lalu ada yang namanya galat pemotongan. Selanjutnya kita tahu lagi nih, ada lagi yang nama lainnya yaitu orde penghampiran. Oke, sekarang kita lihat contoh dari orde penghampiran. Di sini saya mengambil fungsi H
H yaitu sin H, di mana H0 sama dengan 0 dan sampai orde ketiga, berarti kita tahu N sama dengan 3. Nah, karena dia sama dengan deret Taylor terpotong, artinya ketika kita tahu N-nya sama dengan 3, kita harus mencari sampai turunan ke 4 ya. Berarti di sini F aksen H sama dengan turunan dari sin cos H. Selanjutnya F double aksen H turunan dari cos negatif sin H. F triple aksen H sama dengan negatif cos H. Selanjutnya F keempat atau turunan keempatnya jadinya sin H. Oke, setelah kita memperoleh turunannya, kita coba substitusikan ya. Jadi FH sama dengan FH0, berarti jadi sin H0-nya adalah 0 ditambah H dikurang 0 per 1 faktorial ya, dikali dengan cos 0 ditambah H dikurang 0 per 2 faktorial adalah 2 dikali negatif sin 0 ditambah H dikurang 0 per 3 faktorial adalah 6 dikali negatif cos 0 ditambah H dikurang 0. Oh iya, nih di sini lupa ada pangkatnya ya. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 per 4 faktorial adalah 24 dikali dengan sin 0. Nah, kita substitusikan. Jangan lupa 0 itu adalah sudut istimewa, berarti kita sudah tahu nilai dari sin dan cosnya. Nilai dari sin 0 adalah, ya betul, 0. Berarti nilai dari cosnya adalah 1. Di sini H dikali 1 ditambah H kuadrat per 2 dikali 0 ditambah H pangkat 3 per 6 dikali negatif 1 ditambah H pangkat 4 per 24 dikali 0. Nah, berarti di sini kita peroleh H dikurang H pangkat 3 per 6 sampai, oh yang ini 0 ya, berarti jawabannya adalah H dikurang H pangkat 3 per 6, atau kalau kita samakan penyebutnya jadi 6 H dikurang H pangkat 3. Nah, ini adalah hasil untuk orde penghampiran atau Big O. Setelah tadi kita sudah membahas tentang sumber utama galat numerik dan orde penghampiran, selanjutnya ada satu lagi analisis galat pada metode numerik, yaitu bilangan titik kambang. Bilangan titik kambang ini disimbolkan dengan A. Nah, untuk penulisan bilangan titik kambang yaitu plus minus N dikali B pangkat P ya, dimana M itu adalah mantisa yang berisi bilangan real, bentuknya adalah 0, desimal pertama, desimal kedua, dan seterusnya. Jadi untuk bilangan mantisa ini jangan lupa dia bentuknya harus 0, titik. Nah, titik-titiknya ini berisi bilangan real gitu ya.
Nah, B di sini merupakan basis sistem bilangan. P merupakan pangkat. Oke, sekarang kita coba lihat ke materi selanjutnya untuk bilangan titik kambang ya. Ya, pada bilangan titik kambang ini ada yang namanya aritmatika bilangan ya. Jadi bilangan titik kambang ini sama seperti bilangan lainnya yang memiliki 4 jenis operasi, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita lihat dulu untuk operasi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Contoh yang saya ambil yaitu hitunglah 1,557 ditambah 0,04381. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya yaitu dia maunya bilangan benanya atau angka benanya adalah 4. Jadi nanti hasilnya yang diharapkan adalah memiliki 4 angka bena. Oke, sekarang kita lihat tadi setelah di awal kita tahu syarat dari bilangan titik kambang yaitu plus minus mantisa dikali B pangkat P atau basis pangkat P. P-nya itu adalah pangkat ya. Berarti di sini mantisanya bentuknya harus 0, kita lihat suku pertama pada soal bentuknya belum 0, berarti harus kita ubah dulu jadi 0,1557 ya. 0,1557 boleh apa enggak dibentuk seperti ini? Nah, dilihat lagi, kita boleh mengubah bentuk tapi tidak boleh mengubah nilai dari soal. Artinya kita akali lagi gimana caranya supaya 0,1557 ini bisa tetap bernilai sama dengan 1,557. Gimana, ayo? Ya, betul, dikalikan dengan 10 pangkat 1. Nah, ini adalah bentuk dari bilangan titik kambang ya. 0,1557-nya adalah mantisa dikali dengan B. B-nya itu basisnya adalah basis 10, P-nya adalah 1 ya. Nah, untuk yang suku kedua kita lihat dia bentuknya sudah 0, tapi belum ada basis dan belum ada pangkat. Karena di sini kita mau mengoperasikannya penjumlahan, berarti basis dan pangkatnya harus sama. Kita samakan basis dan pangkatnya dengan yang suku pertamanya ya. Berarti di sini 10 pangkat 1. Nah, gimana caranya supaya tidak mengubah nilai dari soal? Berarti di sini kita tuliskan dulu 43810, 0, nah gimana caranya supaya tidak mengubah? Ya betul, berarti 0-nya ditambahkan 2 di depan 4, jadinya 0,04381 dikali 10 pangkat 1 ya. Berarti hasilnya sama seperti yang suku kedua ini ya. Oke, setelah kita sudah mengubah bentuknya menjadi bentuk yang sama, kita coba operasikan. Oke, kita tuliskan lagi supaya lebih rapi ya. 0,1557. Di sini 0,00. Bentar. Saya hapus dulu nolnya biar sejajar dengan 1 ya. Jadi 0,04381 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 1 ditambah. Nah, ini kan sebenarnya banyaknya angka di belakang koma tidak sama, berarti ini bisa kita kasih 0 bantuan, 2 0 bantuan di akhir ya. Jadi 1 8 7 tambah 3 10, 1 tambah 5 6, 6 tambah 4 10, 1 tambah 5
6 tambah 0, 6. Di sini 1, ini 0. Dikali 10 pangkat 1. Ya, dilihat di sini hasilnya adalah 0,16008 Setelah kita sudah memperoleh hasilnya, kita lihat lagi syaratnya. Tadi syarat di soal adalah 4 angka bena, sedangkan yang kita peroleh lebih dari 4 angka bena. Nah, berarti kita potong atau kita bulatkan. Jadi jawabannya ada dua ya, ada potong atau bulatkan. Berarti kalau dipotong jadinya 0,1600. Nah, jangan lupa kalau dipotong kita tidak perlu melihat angka di belakangnya apakah lebih dari 5 atau kurang dari 5 ya. Ini adalah pemotongan. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan pembulatan berarti jadi 0,160. Nah, lihat angka setelah kita potong, angka setelah angka bena keempat adalah 8, artinya lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas, berarti dia jadi 1, 0,1601. Ini ketika menggunakan pembulatan, berarti kita memiliki dua hasil yang berbeda. Ketika pemotongan kita dapat hasilnya adalah 0,1600. Ketika pembulatan kita dapat hasilnya 0,1601. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Coba dipahami lagi pelan-pelan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, operasi aritmatika pada bilangan titik kembang yang kedua yaitu pengurangan. Nah, di sini saya sengaja mengambil contohnya sama seperti yang tadi pada penjumlahan ya. Jadi pada penjumlahan kita sudah mengubah bentuk dari suku pertama dan suku kedua pada soal ya, sehingga untuk pengurangan, nah di sini berarti dikali 10 pangkat 1, 0 dikurang 1, 9. Ini 9 dikurang 8, 1. Berarti ini 6 dikurang 3, 3. 5 dikurang 4, 1. 5 dikurang 0, 5. 1. 0,1513, 9 dikali 10 pangkat 1. Nah, silakan dicek lagi ya. Boleh dicoba di bukunya masing-masing, lihat apakah jawabannya betul atau tidak. Nah, kita lihat lagi syarat dari soal, yaitu dia mensyaratkan ada 4 angka bena juga. Berarti kita harus potong dan bulatkan karena ada lebih dari 4 angka bena untuk penyelesaiannya. Nah, ketika pembulatan ya diperoleh hasilnya adalah 0,151. Nah, untuk angka terakhirnya lihat harusnya angka 3. Kita lihat angka di belakangnya apakah lebih dari 5. Kalau dia lebih dari 5 berarti kita bulatkan ke atas. Kalau tidak lebih dari 5 berarti tidak usah kita bulatkan ke atas. Karena angka setelah 3 adalah 1, berarti kita tidak usah membulatkan ke atas ya. Jadi tetap 3 dikali 10 pangkat 1. Untuk pemotongan ya kita peroleh hasilnya adalah 0,1513 dikali 10 pangkat 1. Nah, berarti sama ya untuk hasil pembulatan dan pemotongan ketika operasinya adalah pengurangan. Operasi aritmatika yang selanjutnya adalah perkalian. Di sini contoh soalnya yaitu hitunglah
0,253 dikali 10 pangkat 3 dikali dengan 1,462 dikali 10 pangkat 4, di mana hasilnya memiliki syarat yaitu 4 angka bena. Berarti kita lihat dulu masing-masing suku dari soalnya. Kita lihat di suku pertama dia bentuknya sudah mantisa ya, karena dia sudah 0, nah sedangkan di suku yang kedua dia belum mantisa, artinya kita harus ubah dulu menjadi 0, jadi 0,1462. Nah, dikali berapa supaya hasilnya tidak berubah seperti pada soal? Ya, betul, dikali 10 pangkat 5. Berarti kita peroleh bentuknya menjadi 0,253 dikali 10 pangkat 3 dikali dengan 0,1462 dikali 10 pangkat 5. Nah, lihat di sini untuk operasi perkalian berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan sebelumnya. Jadi, untuk basisnya, pangkat pada basisnya tidak perlu sama ya. Jadi, seperti syarat atau sifat dari pangkat pada operasi perkalian, ketika dia perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan, betul ya. Jadi di sini kita tahu bahwa 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 5 berarti jadi 10 pangkat 8. Nah, berarti tinggal kita kalikan yang 0,253 dengan 0,1462. Ini coba saya sudah memperoleh hasilnya. Teman-teman boleh coba menghitung juga ya untuk memastikan apakah hasil yang saya peroleh betul atau tidak. Ini saya dapat hasilnya adalah 0,03698886. Ya, berarti ketika menggunakan pemotongan, karena ada 4 angka bena berarti jadi 0,03698 dikali 10 pangkat 8. Ketika pembulatan jadi 0,03699 dikali 10 pangkat 8. Jadi seperti itu untuk perkalian ya. Oke, operasi aritmatika pada bilangan titik tambang yang terakhir adalah pembagian. Di sini bisa lihat sendiri contoh untuk pembagian ya. Kita lihat suku pertamanya bentuknya sudah mantisa ya, sudah 0, suku keduanya pun sudah mantisa, sudah 0, berarti bisa langsung kita operasikan. Nah, sama halnya seperti pada perkalian yang sebelumnya, pangkat pada basisnya tidak perlu kita samakan ya, tapi karena ini pembagian berarti pangkatnya kita kurangi, berarti 0,8675 dikali 10 pangkat negatif 5 dibagi dengan 0,2543 dikali 10 pangkat negatif 2. Ini dibagi ya. Berarti di sini kita peroleh basisnya negatif 5 dikurang negatif 2 atau negatif 5 ditambah 2 berarti jadi negatif 3. Nah, di sini coba teman-teman hitung berapa hasilnya ketika 0,8675 dibagi dengan 0,2543. Di sini saya sudah memperoleh hasilnya yaitu 3,41325306. Ya, kita lihat hasilnya ternyata bentuknya bukan
mantisa atau bilangan titik kambang. Artinya kita harus mengubah dulu bentuknya baru kita potong atau kita bulatkan. Berarti kita ubah bentuknya jadi 0,3411325306 dikali berapa supaya hasilnya tidak berubah. Ya, betul, dikali 10 pangkat negatif 2. Berarti di sini syaratnya adalah 6 angka bena. Berarti untuk pemotongan jadinya 0,34113. Nah, lihat angka setelah 2 adalah 5. Berarti, untuk pemotongan tidak berubah ya, karena tidak berpengaruh. 32 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, untuk pembulatan yang berpengaruh ya. Berarti hasilnya adalah 0,34113 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, ini adalah hasil dari operasi pembagian pada bilangan titik kambang. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Coba pelan-pelan teman-teman pahami lagi ya, dan coba teman-teman selesaikan semua contoh soalnya tanpa melihat dari video untuk dituliskan di buku masing-masing supaya bisa lebih paham. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan untuk analisis galat, di mana tadi kita sudah membahas tentang sumber utama galat numerik, orde penghampiran, dan bilangan titik kambang. Terima kasih sudah menonton. Boleh di-share videonya ke teman-temannya jika ada teman-temannya juga yang lain yang lagi belajar tentang metode numerik ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tuliskan di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.